Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nowi Prasetyo, mahasiswa program studi S1 Manajemen Universitas Mercu Buana. Kali ini saya akan memaparkan dan mempresentasikan mengenai analisis dan implementasi manajemen perubahan untuk digunakan sebagai pemenuhan tugas mata kuliah manajemen perubahan dengan dosen pengampu Bapak Dudi Permana PhD. Lalu daftar isi yang saya buat itu ada 5 bagian, yaitu kata pengantar, bab 1 pendahuluan, bab 2 pembahasan, bab 3 penutup, dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Nah, laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk pemenuhan tugas mata kuliah terkait manajemen perubahan. Lalu studi kasus yang diangkat dalam laporan ini adalah Ruang Guru sebagai platform bimbingan belajar terkemuka di Indonesia yang telah mengalami berbagai perubahan signifikan untuk mempertahankan daya saing dan relevansinya di tengah persaingan industri pendidikan berbasis teknologi yang semakin ketat. Nah, nantinya dalam laporan ini saya juga akan membahas secara komprehensif faktor-faktor yang memicu perubahan, strategi manajemen perubahan yang diterapkan, peran kepemimpinan dan komunikasi, serta dampak perubahan terhadap organisasi. Masuk ke bab 1 pendahuluan, ada latar belakang. Latar belakang ini kenapa ruang guru dipilih? Karena salah satu perusahaan yang berhasil menunjukkan kemampuan adaptasi adalah Ruang Guru, platform layanan bimbingan belajar online dan offline terbesar di Indonesia. Perubahan signifikan yang dialami Ruang Guru termasuk ekspansi layanan, adopsi teknologi baru, dan respon terhadap perubahan kebutuhan pasar pendidikan selama pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020 hingga 2021. Menjadikan studi kasus yang relevan menurut saya untuk dianalisis strategi manajemen perubahannya. Rumusan masalahnya saya menanyakan tentang faktor-faktor apa saja yang memicu perubahan dalam organisasi Ruang Guru, bagaimana strategi manajemen perubahan yang diterapkan, lalu juga bagaimana peran kepemimpinan dan komunikasi dalam proses perubahannya, dampak perubahan yang terjadi pada Ruang Guru, dan juga rekomendasi apa yang dapat diberikan untuk memperkuat perubahan yang dilakukan. Tujuannya ya pastinya karena dari rumusan masalah tadi, tujuannya meliputi analisis faktor perubahan, evaluasi strategi, penilaian dampak terhadap budaya, serta memberikan rekomendasi untuk optimalisasi perubahan yang telah dilakukan. Manfaatnya, memberikan wawasan akademis mengenai penerapan strategi manajemen perubahan dalam organisasi berbasis teknologi dan juga memberikan rekomendasi kepada praktisi yang dapat membantu ruang guru dalam memperkuat proses perubahan. Selanjutnya, bab 2 tentang pembahasan. Singkatnya, Ruang Guru didirikan pada tahun 2014 oleh Adamas Belva Devara dan juga Iman Usman sebagai founder dan co-founder pemimpin edutech di Asia Tenggara. Sejak itu, Ruang Guru berkembang pesat dan menjadi salah satu perusahaan edutech terbesar di Asia Tenggara. Nah, visi, misi, dan nilai perusahaan. Visinya menjadi platform pendidikan terbaik yang memberikan akses belajar. Misinya akan memberikan layanan pembelajaran secara berkualitas melalui teknologi yang inovatif. Nilai-nilai perusahaannya adalah inovasi, kolaborasi, komitmen terhadap pendidikan, dan juga integritas. Struktur organisasi yang pada Ruang Guru itu memiliki struktur yang fleksibel dan berbasis project untuk mendukung inovasi serta pengembangan layanan secara cepat. Produksi timnya terdiri dari tim produk, tim teknologi, tim pemasaran, dan tim operasional yang bekerja secara terintegrasi untuk mencapai tujuan perusahaan.
Layanan yang ditawarkan oleh Ruang Guru cukup beragam. Ada bimbingan belajar online, video pembelajaran, fitur tryout, pelatihan guru, dan juga Learning Management System atau LMS. Nah, konteks perubahan yang terjadi yang dialami oleh Ruang Guru banyak meliputi digitalisasi layanan, ekspansi pasar, respon terhadap pandemi, dan juga diversifikasi produk. Oke, kita masuk ke dalam analisis SWOT industri edutech, kekuatan dan tantangan dalam menghadapi perubahan. SWOT ini adalah singkatan atau kepanjangan dari strength, weaknesses, opportunity, and threat. Atau kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Nah, kita bahas dari mulai strength atau kekuatannya. Teknologi yang user friendly. Nah, Ruang Guru tuh menawarkan platform yang mudah digunakan. Jadi, memungkinkan siswa dan pengajar untuk beradaptasi dengan cepat terhadap alat pembelajaran daring. Weaknessesnya, tingginya biaya pengembangan teknologi. Jadi, investasi yang besar diperlukan untuk memperbarui teknologi dan mempertahankan pengembangan platform yang dapat mempengaruhi profitabilitas. Lalu peluangnya atau opportunity-nya, pertumbuhan pasar pendidikan online. Nah, dengan meningkatkan permintaan akan pendidikan daring, Ruang Guru dapat memanfaatkan tren ini untuk memperluas layanan dan menjangkau lebih banyak siswa. Lalu juga triknya kompetisi platform edutech lain. Jelas, Ruang Guru tidak satu-satunya sebagai platform layanan belajar online di Indonesia, tapi ada yang lain. Nah, gimana caranya? Dengan terus berinovasi, Ruang Guru dapat menyaingi platform edukasi lain dan menjadikan Ruang Guru lebih unggul dan maju. Jadi tetaplah berinovasi ya Ruang Guru. Nah, strategi manajemen perubahan ini ada 8 langkah yang dimodelkan oleh Koters. Dia menyebutkan model Koters ada 8 step atau 8 steps. Nah, 8 step-nya itu adalah menciptakan sense of urgency. Jadi, mengedukasi karyawan tentang kebutuhan perubahan untuk tetap relevan di pasar. Dan juga yang kedua, membentuk tim kepemimpinan dengan melibatkan senior, eksekutif dalam tim perubahan. Lalu juga mengembangkan visi dan strategi untuk mencapai tujuan perubahan yang jelas. Lalu mengkomunikasikan visi perubahan menggunakan berbagai platform komunikasi internal supaya terintegrasi antar tim. Yang kelima ada memberdayakan karyawan. Karyawan diberikan pelatihan, alat dukungan yang cukup relevan untuk sebuah perubahan. Lalu menciptakan kemenangan jangka pendek. Jadi mengidentifikasi dan merayakan pencapaian awal. Misal sampai sudah terjual yang aktif sekian ribu atau sekian angkanya dalam semester tersebut. Nah, yang ketujuh mengkonsolidasikan perubahan dengan mengintegrasikan perubahan ke dalam proses bisnis. Dan yang terakhir, menjadikan perubahan sebagai budaya. Nah, perubahan dalam perusahaan itu harus dijadikan kebiasaan yang baru untuk mendukung inovasi-inovasi di masa depan. Nah, peran kepemimpinan dan komunikasi. Saya ambil ini di teknik komunikasi yang digunakan oleh Ruang Guru. Jadi ada 3, komunikasi internal, yaitu menggunakan platform komunikasi digital untuk menyampaikan informasi terkait perubahan. Lalu pelatihan dan sosialisasi, mengadakan sesi pelatihan secara rutin. Nah, ini untuk tenaga-tenaga pengajar contohnya. Lalu yang terakhir adalah feedback loop. Feedback loop ini membangun sistem umpan balik untuk mendengar masukan dari karyawan. Jadi kita kasih form atau berikan ruang untuk karyawan memberikan masukan atau saran supaya dari atasan bisa mendengar karyawan, oh ternyata ini mungkin lebih baik untuk diadakan di masa depan. Nah, kita masuk ke dampak dan hasil ya. Di sini ada 3 variabel yang saya tekankan. Ada 3, yaitu operasional, budaya kerja, dan kinerja organisasi.
Nah, pada operasional, peningkatan efisiensi proses belajar mengajar dan juga kemampuan perusahaan untuk merespon kebutuhan pasar dengan lebih cepat. Budaya kerja pastinya akan lebih adaptif terhadap perusahaan dan juga akan meningkatkan kolaborasi antar tim. Lalu yang terakhir kinerja organisasi, pertumbuhan jumlah pengguna yang signifikan dan juga peningkatan loyalitas pelanggan. Pasti kalau udah eh, menggunakan ruang guru dan dirasa efektif untuk efektivitas belajar si anak tersebut, tahun depan juga pasti pakai lagi ya kan. Nah, evaluasi keberhasilan perubahan-perubahan yang dilakukan oleh ruang guru berhasil mencapai tujuan peningkatan layanan dan daya saing. Namun masih terdapat ruang untuk perbaikan dalam hal infrastruktur dan layanan pelanggan. Mungkin pernah error, nah itu harus dihindari lah sama ruang guru. Nah, sama juga diintegrasikan juga dengan animasi-animasi. Sekarang sih sudah ada, sudah bagus. Oke, selanjutnya adalah bab 3. Bab terakhir adalah bab penutup ya. Di sini saya merekomendasikan ada empat rekomendasi untuk perusahaan ruang guru ya. Jadi yang pertama adalah strategi penguatan perubahan. Nah, penguatan infrastruktur digital untuk mendukung akses lebih luas ke layanan ruang guru, termasuk di wilayah dengan koneksi internet terbatas. Jadi contohnya adalah wilayah-wilayah yang terjaring 3T. Apa itu 3T? Tertinggal, terdepan, dan terluar. Contoh masyarakat-masyarakat kita yang dengan koneksi internet aja terbatas. Jadi ruang guru harus memiliki layanan belajar untuk daerah-daerah tersebut. Lalu yang kedua adalah peningkatan kapasitas teknologi dan dengan memanfaatkan teknologi AI untuk personalisasi pembelajaran, lalu juga mengimplementasikan standar keamanan data yang lebih tinggi lah untuk informasi penggunanya. Nah, yang ketiga adalah program pengembangan SDM. Nah, dengan mengadakan pelatihan intensif atau secara rutin terhadap tenaga pengajar dalam menggunakan teknologi pembelajaran digital. Yang terakhir adalah optimalisasi komunikasi internal dengan cara meningkatkan komunikasi lintas divisi untuk meminimalkan miskom atau miskomunikasi selama perubahan. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Ada beberapa dari Cameron and Green pada tahun 2019, Making Sense of Change Management, a complete guide to the models, tools, and techniques of organizational change. Penerbitnya adalah Kogan Page, dan juga Kotter pada tahun 2012 dengan judul Leading Change, yang menerbitkan adalah Harvard Business. Ada Lattes pada tahun 2011, Organizational Behavior judulnya, an evidence-based approach. Nah, dari McGraw-Hill Education dan juga laporan perusahaan ruang guru pada tahun 2023. Nah, dengan judul Transformasi Digital dalam Dunia Pendidikan di Indonesia. Ini laporan dari ruang gurunya. Yang terakhir ada Robbins pada tahun 2016 dengan judul buku Organizational Behavior. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.